Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Guru Gaul dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kang Oni dari channel Guru Gaul. Hari ini saya berada di SMP 1 Ciklet. Saya ditemani oleh bukan sepasang sejoli ini, tapi sepasang guru penggerak. Di dekat saya ini ada Miss Wina atau Ibu Wina ya. Ibu Wina ini mengajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dan seni budaya juga. Dan Pak Malik. Ya. Pak Malik ini mengajar IPA dan IPS. IPA dan IPS dua-dua ini ngajarnya. Iya betul. Hebat, pantas jadi guru penggerak nih. Amin. Mudah-mudahan. Kita ingin tahu, guru penggerak ini kan sedang menjadi pembicaraan hangat ya, di kalangan dunia lagi pendidikan. tren. Tetapi sebetulnya masih banyak masyarakat yang enggak bahkan tidak tahu sama sekali apa sih itu guru penggerak ya. Bisa bercerita Bu Wina barangkali tentang apa sih itu guru penggerak? Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab pertanyaan mengenai. Kenapa harus pakai izin menjawab? Apa memang dibiasakan begitu di guru penggerak atau? Iya sih. Iya. Betul. Oke, nggak apa-apa kalau begitu Iya. ya. Mangga. Diizinkan. Diizinkan ya. Thank you. Untuk guru penggerak sendiri, sebelumnya saya mau testing dulu ya Pak. Awal mulanya kenapa bisa ikut program guru penggerak? Ya tentu waktu awal kita mendengar program guru penggerak itu masih sesuatu yang apa sih gitu ya. Tapi karena saya memiliki pengawas pembina yaitu Pak Sony. Oh iya Pak Sony ya. Oh iya Pak Sony. Beliau sangat memotivasi gitu untuk selalu mengikuti program-program yang luar biasa. Akhirnya pada waktu itu saya mencoba untuk ikut, walaupun sebetulnya saya tidak tahu nantinya akan seperti apa dan juga nanti outputnya juga akan seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah ketika masuk dengan berbagai tantangan di situ, ada seleksi kan ya Pak, tahap 1, kemudian tahap 2 ada simulasi dan juga wawancara. Itu alhamdulillah sudah terlewati dan alhamdulillah juga lulus angkatan 1. Itu berkat dukungan dari pengawas, kepala sekolah dan juga keluarga. Dan tentu teman-teman yang lain juga ya di sekolah ya. Walaupun teman-teman yang lain juga sebetulnya masih apa sih gitu guru Masih penggerak. bingung juga ya. Bingung. Nyikapinnya masih bingung kan gitu. Iya. Mau diapain juga ini guru penggerak nih gitu. Iya. Seperti apa gitu kan prosesnya gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah lulus. Kemudian saya juga mengajak rekan saya Pak Malik untuk ikut karena awalnya sih mungkin takut ya sendiri gitu, biar ada teman. Jadi ngajak Pak Malik ini karena takut sendirian Iya. ya. Jadi takutnya ada harus ke Garut misalnya, terus juga ada program-program yang dikerjakan atau tugas itu, jadi ada teman untuk sharing gitu. Terus pertama kali diajak gimana nih Pak Malik nih? Awalnya nolak karena maksudnya nolak itu karena tadi nggak tahu tujuannya tuh akan seperti apa gitu. Iya, betul. Kan kita juga sebetulnya belum terlalu tahu banyak informasi akan menjalani pendidikan selama 9 bulan pada awalnya. Bentar, saya tanya dulu ke Pak Malik, penasaran soalnya nih. Iya, betul. Begitu Bu Wina menawarkan, apa yang ada di pikiran Pak Malik? Iya, jadi gini Pak, Kang Oni. Oh iya, Kang Oni. Aduh, mohon maaf ya Kang Oni. Waktu itu kan sebenarnya saya juga mungkin kurang informasi juga mengenai guru penggerak. Karena kita itu biasanya terfokus dengan yang namanya PPG dan program-program yang lainnya. Khusus untuk guru penggerak ini memang katanya beredar di televisi juga ada, kemudian di para pengawas juga ada, di kepala sekolah juga ada. Namun saya sendiri informasi itu belum sampai gitu dan belum paham apa itu guru penggerak. Kemudian ketika rekan saya Ibu Wina mengajak ikutan guru penggerak yuk katanya. Kata saya teh, aduh gimana ya, saya mah gak paham kata saya gitu, karena kemudian takutnya gagal di mana, di administrasi. Karena Kenapa? Alasannya apa? Ya karena di awal kan
Saya itu pernah ikut yang tes PPG yang gratis itu, ikut kemudian gagal. Kemudian ada lagi tahap selanjutnya. Ternyata memang gagal di administrasi karena bukan kategori 2. Kan gitu. Iya. Terus Jadi ini juga jadi ikut takut juga ya. Dipikirnya sama dengan itu. betul, Ya. takutnya kan Ya. yang pertama kan informasinya belum lengkap juga. Ya. Kemudian ketika saya nantinya kan capek-capek udah sana sini ikut tahapan-tahapan, ternyata gagal di Mentok administrasi juga di gitu, administrasi. gitu karena ada persyaratan khusus. Ternyata pas beberapa hari dari itu karena Bu Wina sudah daftar duluan, sudah dapat izin juga dari kepala sekolah dan rekomendasi dari rekan. Terus ngajak lagi, ayo ikutan katanya. Nanti dulu kata saya, tahan dulu. Nah keesokan harinya ada email yang masuk, Kang. Ya katanya selamat, Bapak berhak mengikuti program guru penggerak yang diadakan oleh kementerian. Nah saya tuh ya sedikit senang gitu ya. Ternyata benar, ternyata ini resmi dan ada di SIM PKB. Nah saya cek di SIM PKB, ternyata betul. Saya itu diundang, kemudian berhak mengikutinya tanpa ada syarat apapun gitu ya di administrasi. Jadi hanya 5 tahun saja mengajar. Kemudian saya sudah, kata saya itu karena di Dapodik juga memang tercatat seperti itu. Kemudian saya informasikan sama Ibu Wina, kata saya, ya saya mau ikutan gitu karena saya juga diajak nih langsung dari SIM PKB. Alhamdulillah sampai beres, ya kami bisa menjalani itu sampai lulus. Ya. Ini itu cerita awal. Iya betul. Kan waktu itu ada tes dulu ya. Betul. Ada berapa saringan tes tuh waktu itu? Tes pertama itu kan tes administrasi yang sesuai peraturan dari guru penggerak. Kemudian kalau nggak salah itu ada tes tulis dulu, esai. Di hari pertama itu esai banyak sekali karena satu pertanyaan minimal misalkan 100 kata atau 50. Gitu. Betul. Gitu Ya terus di waktu juga. Juga kan. Tuh, nah di tahap itu kita sering lagi nih, ketemu lagi di sekolah, gimana ngisinya? Ya udah diisi katanya, tapi ada beberapa yang memang karena waktunya sudah habis juga tidak terkerjakan. Harap-harap cemas gitu kan. Ketika pas dibuka ternyata kita lulus. Ya kata kita lulus. Kemudian ada pemberitahuan lagi di SIM PKB bahwa berhak mengikuti tes berikutnya. Tes tahap 2-nya ya, tes keduanya ya. Tes kedua itu kalau nggak salah tes PG ya. Simulasi. PG dulu. Kalau yang tahap 1 itu esai, kemudian soal numerik. Bisa Ya. lebih keras bicaranya, Bu Wina. Ya, jadi di tahap 1 itu ada tes esai, tulis esai, kemudian juga tes skolastik, Iya, numerik. seperti itu. Oh, iya, Jadi iya. sebetulnya hampir Skolastik seperti itu yang susahnya skolastik itu ya. Iya, figural, betul. kayak gitu. Iya kan Kayak itu sama dengan CPNS. psikotes Ya. lagi Betul, kan gitu. betul. Nah. Ya, hampir sama. Itu sama CPNS. kemarin yang sekolah penggerak juga kepala sekolahnya ada itu. Kalau yang Iya. sekarang yang gelombang 2 Betul, ada. betul. Ada. Nah, nggak tahu ini juga guru penggerak apa masih ada skolastiknya juga gitu ya. Iya. Karena Iya. kalau sekarang itu skolastik memang di asesor juga ada skolastik. Iya, gitu ya. betul. Ya. Tapi ya alhamdulillah sebenarnya kita juga merasa awalnya merasa gagal. Kenapa? Karena terkendala teknis. Ya, tapi alhamdulillah dari kementeriannya memfasilitasi gitu ya. Jadi ketika kita ada mengalami gangguan dalam jaringan, Ya. karena ada error juga di sistem, kemudian dari pihak kementerian juga nelpon dan menghubungi bahwa kita itu bisa Masih ada kesempatan. beri kesempatan Ya, untuk yang seperti kedua kali. pengalaman di simulasi mengajar, Pak. Saya juga sama, saya kan dijadwalkan di awal tanggal berapa ya, 13 kalau nggak salah. Baru Pak Malik gitu ya. Saya udah prepare di rumah, udah menyiapkan PowerPoint seperti itulah. Kemudian picture. Kebayang udah di nikah, udah apa. Iya, betul. Iya. Terus tiba-tiba kok nggak masuk gitu ya, belum muncul linknya gitu. Pas udah ada linknya muncul, tiba-tiba nelpon nomor baru waktu itu, ternyata dari pusat di Jakarta, operator di sana. Bu Ina ditunggu ya untuk masuk ke ruang simulasi karena saya sudah menunggu. Iya Bapak, tapi saya tidak bisa masuk, ini gimana gitu ya. Sempat panik juga gitu dan ada sedikit aduh gimana nih, kayaknya gak bakal lanjut gitu ya, takut gitu. Tapi
akhirnya dari bisa sana selesai semuanya ya. Iya. di reschedule Pak. Oh dari schedule. Reschedule, iya. Dan sampai Akhirnya, akhirnya lolos ya. Iya, Lolos pemalik dulu ke- justru. Oh pemalik dulu. Apa Iya. situasinya baru saya, Iya, jadi iya, saya iya. bisa melihat gitu. Oh, Dengan Niron. Jadi luar biasanya itu kenangan manisnya itu Hmm. Bu Ina yang pertama kali ngajak Ngajak. daftar, Hmm. kemudian saya yang belakangan, tapi beres dari kegiatan itu malah saya duluan. Kenapa? Karena iya reschedule itu. Reschedule. Makanya pas saya ya ngobrol-ngobrol gitu. Hmm. Kalau bahasa Sundanya mah licik dedenya mah. Hmm. Dedenya nu daftar teh heula tapi saya nu ujian panggeulana gitu Pak. Kang. Jadi aduh kata saya teh yang tadinya saya teh ntar aja lah lihat Bu Ina dulu nih gimana progresnya ke depan baru saya ngikutin gitu. Iya. Akhirnya malah saya yang duluan Bu Ina yang ngikutin. Itu kan sudah ada dari sononya. Betul Kang, betul luar Bu biasa. Ina, itu kan 9 bulan ya. Iya. 9 bulan. Itu di bulan-bulan pertama apa yang diberikan? di bulan-bulan pertama kita mengikuti pendidikan di LMS ya, Iya. melalui LMS. Setiap hari atau Ya, hampir setiap hampir hari. setiap Setiap hari? hari. Sebetulnya memang menyita waktu KBM ya waktu Hmm. itu sempat juga ada rekan-rekan yang protes gitu. Hmm. Kenapa nggak di waktu jam setelah jam Iya, jam mengajar. Betul. tapi karena kita waktu itu ada di posisinya pandemi, jadi kita memang pinter-pinter waktu aja. Ngatur-ngatur waktu Iya, aja ya. seperti itu. Tapi alhamdulillah sih tidak ada kendala yang signifikan waktu itu. Apa saja materi-materi di awal-awal bulan itu? apa Kalau saja? di awal sih lebih ke jadi mereka itu nggak materi-materi ringan. Pengetahuan saja. Iya, sifatnya? betul. Jadi lebih ke paradigma Ki Hajar Paradigma. Dewantara. Oke. Kemudian intinya mah kita harus paham dulu nih penggunaan LMS. Oh iya, belajar pasti. mandiri, betul. Setelah itu harapan dan kekhawatiran kan Iya, gitu ya, biasanya betul, begitu ya. betul. Nah, kayak yang ketiga merubah Iya, mindset kan gitu ya. betul. Nah, baru ke LMS Iya, ya. sampai akhirnya kan kita juga curhat sama pendamping ya yang sering sebulan sekali datang. Oh itu ada pendamping ada sebulan sekali ada datang? pendampingan. Jadi Datang ke sekolah? ke sekolah. Iya, iya, iya. Jadi sebulan sekali mereka datang sebelum lokakarya untuk memantau aktivitas kami belajar mandiri di LMS. Oh, iya. Progresnya betul. seperti apa? Betul. Jadi ada sinkronus dan asinkronus kalau begitu Iya. ya. Jadi dua. Betul. Ada dua ya. Ada dua. Nah, ketika asinkronus Anda belajar dengan siapa saja? Rekan kerja. Rekan Kebetulan Berapa kita, orang tuh? kita hanya berdua sih kalau hanya berdua. secara ini. Tapi kita juga sering sharing lewat WhatsApp grup. Iya, sama Oh, grup karena ada iya, sama kelompoknya. grup, ada kelompoknya Iya, kan? betul. Di asinkronusnya itu Betul, bekerja dengan kelompok betul, ya. betul. Sinkronusnya itu berapa jam biasanya? Biasanya kalau di Dengan- LMS dengan pembimbing. kita share aja pertanyaan atau maksudnya seperti apa. Nanti ada pertemuan juga sama fasilitator. Jadi ada pendamping, ada fasilitator juga. Oh, ada Iya. pendamping, ada fasilitator. Betul. Berarti Namanya- yang ngajarnya fasilitator. Fasilitator, betul. Di, Namanya di sinkronusnya itu ya. Iya, ruang betul. kolaborasi. Ruang kolaborasi. Oh, Kolaborasi, iya. betul. Iya, ruang kolaborasi. Jadi nanti kita ada nulis, Tapi kan kemudian biasanya kan kalau ada apa fasilitator itu hanya membahas apa yang menjadi persoalan ketika kita diskusi kan? betul, betul. Gitu ya, dibahas lagi betul. di sinkronusnya Iya, itu ya. Lars. Oke. Selama 9 bulan nih, yang paling menarik materi apa? Kalau saya sih di ini pembelajaran berdiferensiasi. Plan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dijelaskan apa sih maksudnya? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu planning atau rencana. Kita sebagai guru tentu sangat bermanfaat sekali karena saya juga langsung bisa mengaplikasikannya kepada siswa saya di kelas. Gitu. Jadi peserta didik kita benar-benar melihat kebutuhan. Perbedaannya Ya. itu, diferensiasi perbedaannya itu. Apa yang dilihat perbedaan apa? Tinggi rendah, apa atau IQ atau apa yang dilihat Oke. dari Nah, diferensiasi itu? untuk berdiferensiasi sendiri itu ada perbedaan dari misalnya penyampaian materi. Kemudian juga ada produk yang dihasilkannya berdiferensiasi. Jadi tidak misalnya kalau kita Tidak sama berarti ya? Iya, Oh, setiap oke. anak mungkin Membuat yang berbeda. membuat yang berbeda tapi satu penilaian. Jadi diferensiasi bukan dari dilihat dari faktor-faktor yang lain, tapi dari produk-produk yang dihasilkan oleh siswa. Tapi tentu juga dari itu Pak. Perbedaan kemampuan Iya, belajar ya. kemampuan. Oke, itu kan awalnya dari situ dulu ya. Iya. Ya. Oke, yang paling susah apa Pak Mari? Di apa Pak? Di Di- berbagai sisi.
Di materinya paling susah apa kira-kira? Kalau di materi itu yang akhir-akhir itu ada yang apa yang KSE ya? Yang KSE Apa tuh kayak saya itu? potensi sosial emosional. Ya, jadi lebih ke karena saya juga tertarik dengan itu. Karena mengolah emosi seseorang itu kan susah ya. Iya. Seseorang bisa mengungkapkan isi hatinya itu susah. Susah betul. Betul. Kemudian memang chemistry dalam mengajar biasanya dapat terbangun lewat emosi. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi itu yang menurut saya sulit kadang menurut kita itu benar belum tentu benar. Ketika kita bilang salah belum tentu itu salah. Yes. Nah itu. Jadi intinya mungkin guru penggerak ini harus mengajar dengan hati. Betul. Ya. Iya, kalau hati nyakut nyambung nanti Iya, kan gitu ya. luar biasa. Iya, nah itu memang bukan hal yang mudah ya. Bagaimana membaca psikologi anak itu bukan persoalan Iya, mudah. iya. Karena itu tadi diawali diferensiasi itu justru sebetulnya di situ yang lebih berat ya. Iya. Bagaimana kemampuan berpikir, semangat juang anak-anak juga Betul. kita harus pahami itu. Betul. Oke, Betul. agar apa yang kita berikan berhasil dilaksanakan kan Iya. gitu ya. Oke. Betul. Makanya ketika di awal di kelas misalnya ketika bertemu sama anak-anak, saya suka menyampaikan bahwa kalau kalian pertama bertemu dengan guru itu harus sudah membuka diri ya, welcome gitu. Yes. Karena kalau kita welcome dan guru itu masuk, apa yang disampaikan oleh guru itu akan masuk. Akan masuk. Itu Iya. kalau kita sudah Betul. menjudge misalnya, si ibu ini mah gini. Oh, nah. wah judes tuh Nah, apa gitu. ya? Iya, gitu betul. Udah mata pelajaran ini kita Iya, bisa. iya, itu akan Itu susah. itu sama dengan ke guru matematika kita dulu Iya. kan. Begitu lihat guru matematika udah mumet aja di sini Iya, dengar sepatunya aja. Dengar sepatunya aja. Udah tahu. Jadi ini masukan untuk Iya. teman-teman yang mata pelajarannya dianggap sulit. Iya. Betul. Jaga penampilan Anda, jangan Iya. sampai membuat otak anak-anak terkooptasi oleh penampilan Anda, Iya. kan gitu ya. Betul. Bahasa Inggris kan sama. Sama, ya. Saya juga saya ketika masuk kadang-kadang udah panik duluan Iya, kalau disuruh betul. mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Karena itu dianggap susah kan? Iya, Iya. karena saya setelah melihat itu ya ternyata saya punya strategi yaitu ketika masuk ya kita tebar senyum aja dulu. Jadi Oh, si itu anak-anak strategi itu- tebar senyum. Iya. Karena dengan senyum otomatis Iya. mereka pun yang tadinya misalnya panik atau apa langsung membalas senyum Betul. kita. Nah, ini yang dimaksud dengan merdeka belajar. Iya. Iya. Itulah yang Betul, dimaksud dengan student well-being. Jadi Yes. jangan betul gitu ya? Iya, betul. Jangan-jangan saya so tahu lagi kan? Enggak kayak itu. Jadi, itulah yang disebut dengan student well-being itu ya. Jadi anak-anak bahagia ketika belajar Iya. tanpa Iya. tekanan, tanpa Benar. apapun. Nah, teman-teman guru penggerak ini sudah paham sampai ke situ. Iya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang belum ikuti Iya. program ini ya. Iya. Nah, itu kan Anda ini diberi kewajiban untuk mengimbaskan. Kan? Iya, Iya, betul. tentu. Betul. Itu bulan keberapa Anda punya kewajiban mengimbaskan? Sebenarnya sih kan kalau misalkan kita sudah mulai dari lokakarya itu memang Lokakarya keberapa? dari nol. Dari nol. Dari nol? Ada lokakarya nol itu kan awal kita pemahaman dulu penggunaan LMS dan lain-lain. Nah, kemudian kita mulai bekerja dengan beberapa tugas, beberapa pertanyaan. Nah, kemudian memang pas ada pendamping, nah itu tugas pendamping itu memantau apakah memang yang dikerjakan di LMS itu sudah diaplikasikan. Ya, kalau misalkan belum atau misalkan sudah sampai mana. Nah, itu jadi progres kita. Ya. Nanti kalau misalkan di bulan depan kita ketemu lagi dengan pembimbing, nah kita ditanya lagi sampai mana misalkan Progresnya ya. Betul. Maksud saya ininya pengimbasannya, diseminasi ke teman-teman yang lain. Itu kapan kita mulai punya kewajiban Itu untuk di Iya. modul 2 karena ada Modul coaching dua. di situ ya. Iya. di Iya. modul 2 ya. Itu Modul dua. bulan keberapa itu modul 2 itu? Kalau nggak salah itu satu modul teh ada berapa ya? 4 bulan keempat. Iya. Bulan keempat ya. Bulan keempat baru kita karena dianggap sudah menguasai materi kan kita baru mengimbaskan barangkali ya. Iya, tapi Iya. dari awal juga kan memang kita harus melibatkan dari siswa dan rekan kerja. Oh, Iya. berarti sejak awal Dari sudah sejak awal sudah. mengimbaskan juga. Sudah. Cuman ada yang memang secara langsung, Ya. misalkan kita melibatkan rekan kerja, ada juga yang memang kita ngasih diskusi karena memang dari sebenarnya tuntutan dari pembimbing juga kalau bisa kita bentuknya kayak workshop gitu. Cuman
karena mungkin ya tadi kata Kang Oni juga kita harus dari kapan nih punya kemampuan itu gitu. Yes. Jadi pembimbing juga tidak terlalu memaksakan. Cuman alangkah baiknya progresnya seperti itu biar ada jejak digital juga. Kemudian progres kedepannya ya bisa kita tambah lah, bisa kita asah kembali. Nah, seperti itu. Oke. Anda ini kan sudah lulus. Iya. Ya. Iya. Sudah wisuda kemarin ya. Alhamdulillah. Artinya Anda sudah dinyatakan berhasil menjadi guru penggerak. Biasanya kan ada syarat kelulusan itu. Biasanya apakah ada karya atau apa yang harus dibuat oleh peserta? Seperti apa? Ada karya. Ada. Kalau Bu Wina karyanya apa? Kalau untuk saya pribadi itu merancang sebuah metode pembelajaran mungkin ya, TikTok learning namanya. TikTok learning. TikTok learning. Jadi itu yang TikTok individu ya tugas individu ya. Kalau yang tugas kelompoknya menghasilkan program Intel program atau integrasi mata pelajaran. Integrasi mata pelajaran. Oke. Yang TikToknya nanti sebentar lagi kita tampilkan ya. Iya. Tampilkan. Kalau Pak Malik apa? Karena awalnya saya tuh punya program yang intinya mengadopsi dari sekolah lain, cuman dari fasilitator sendiri katanya itu kurang apa ya, kurang ada feel-nya yang baru gitu ya, masih monoton lah katanya. Nah akhirnya saya ikut mendukung program yang Ibu Wina juga, yang Intel program, karena memang menurut saya kalau di SMP sendiri itu baru. Intel program kelebihannya apa sih? Jadi Intel program itu siswa jadi lebih apa ya namanya, tidak dibebankan oleh tugas. Jadi tugasnya sebenarnya tugas-tugas juga, cuman dia hanya sekali atau mereka hanya mengerjakan satu kali tugas, tapi bisa ditampilkan atau diserahkan ke beberapa guru mata pelajaran. Oh, jadi kolaboratif learning ya. Jadi pembelajaran kolaborasi ya. Betul. Ya, walaupun tadinya awalnya karena saya kan waktu itu bikin programnya sama tingkat SMA ya Pak, dan kelompoknya. Jadi tadinya ya, integrasi mata pelajarannya itu antar jurusan. Kan kalau di SMA ada jurusan IPA, IPS gitu ya. Jadi situ integrasinya. Nah, bagaimana kalau di SMP SMP ini kesulitan iya, juga ya. Betul. Jadi saya bisa saja Pak, tapi lebih ke mata pelajarannya aja. Apakah ada kendala? Ya tentu ada. Ya gitu pasti ya. Tapi alhamdulillah kami kemarin sebelum itu kan harus menghasilkan dulu produknya. Dan saya juga kerjasama sama Malik untuk mengajak Membuat produk itu ya. Malik kan ada materi tentang poster. Oh, Ya, materi poster. ya. Kelas IPA 8. ya. IPA kelas 8. Kebetulan ngajar di kelas yang sama juga. Kemudian di bahasa Inggris saya ada materi descriptive text. Jadi si anak membuat poster itu, kemudian dideskripsikan melalui bahasa Inggris. Oke. Jadi para sahabat guru-guru sekalian, kita lihat dulu ya TikToknya Bu Wina seperti apa nih. TikToknya Bu Wina lucu juga ya. Itu siapa ya? Itu yang dua orang di belakang siapa itu? Itu siswa. Oh, siswa ya. Jadi siswa senang sekali dia. Itu diajari apa? Di situ saya kan kurang ngerti nih. Kebetulan itu materi, bukan materi sih ya, lebih memahami tentang grammar, walaupun sebetulnya di bahasa Inggris itu pengajaran atau pemberian materi grammar itu tidak terlalu dibolehkan sebetulnya. Karena si anak lebih ke textbook aja, jadi lebih dilatih bagaimana cara menggunakan bahasa. Cara menggunakan bahasa ya, ini. Kan bahasa sendiri kan punya arti untuk berkomunikasi. Ya, karena seringkali kita mengikuti grammar, ya, akhirnya nggak jalan-jalan kan, karena salah melulu kan akhirnya grammarnya. Iya, nggak berani, karena takut nggak ngerti grammar kan gitu ya. Yang penting anak mau berani dulu tampil kan begitu ya. Jadi di situ di video tadi anak bisa melihat perbedaannya aja. Jadi ketika simple present kemudian continuous yang sedang dilakukan. Jadi dia aja lihat dari kalimatnya aja. Oh, ini present tense, ini oke. Itu kan sudah ada karya.
Terus apa sih yang kalian dapatkan selain dari ilmu? Setelah Anda ini 9 bulan dididik, ya tentu ilmunya bertambah kan, pengalamannya juga bertambah. Apa yang didapatkan dari program ini? Kalau untuk saya pribadi, ya betul kan, kalau ilmu itu memang bertambah, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Tapi kalau untuk kesejahteraan kami, karena memang di awal program ini kan saya juga masih kebingungan. Bukan hanya saya, termasuk dari pendamping, fasilitator, itu juga masih kebingungan karena dari pihak kementerian pun pernah menyampaikan terkejut kenapa GTT atau honorer itu bisa ikut. Bisa ikut. Iya, Bu Wina kan betul. Honorer ya? Iya. Pak Malik sama honor juga. Oh iya. Jadi pas itu Mas siapa? Ketuanya teh Mas Menteri sama Mas Agus. Iya, pasti bukan Mas Sony, bukan. Iya. Betul. Terkejut kenapa? Karena antusias dari guru honorer juga katanya tidak kalah semangatnya dari guru-guru yang PNS. Enggak sebentar. Jadi Anda dapat apa? Secara materi dapat apa? Subsidi kah? Iya. Dapat subsidi? Enggak dapat. Enggak dapat 1 rupiah pun. Enggak. Selama program itu kan Anda Kalau menggunakan pulsa. Ya, kalau itu dapat. Oh, dapat. Tapi maksudnya kan itu dapat menyeluruh. Menyeluruhkan maksudnya gini, tiket jadi guru penggerak itu kan progresnya hanya untuk jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan lain-lain. Tapi sedangkan untuk tapi kami kan honorer. Iya. Itu Nah itu betul. Kan? Kalau ongkos alhamdulillah semuanya dapat. Baik GTT atau honorer, yang penting semua peserta dapat. Dapat ya, tapi uang pulsa dapat. Betul, gitu ya. betul. Tapi progres kedepannya ya itu yang jadi pertanyaan. Tapi Anda meninggalkan keluarga berapa hari itu juga. Iya. Ya, itu. Tapi nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Kita ikhlas saja tadi iya, kan. Betul. Yang terpenting kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Iya, ya. betul. Mungkin ini bisa jadi atensi untuk para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, karena ternyata teman-teman guru penggerak ini nggak dapat apapun. Setelah selesai pendidikan ini mereka tidak diberikan biaya apapun untuk mengembangkan. Justru tugas berat itu sekarang ya, setelah lulus ini ya after teh ya itu si after sebetulnya. Si after betul. Nah ini kan butuh anggaran juga ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa mendengarkan ini, Pak Kadis juga bisa mendengarkan ini. Jadi Anda dididik 9 bulan tidak menjadi sia-sia karena gara-gara tidak ada anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung Anda sekalian ya. Iya. Kenapa? Dari sekolah kan tidak ada juga anggaran yang bisa diberikan karena memang tidak ada di RKT-nya kan. Iya. Ini yang jadi kesulitan juga ya. Betul. Oke, terakhir barangkali harapannya seperti apa, Bu Wina? Untuk harapannya ke depannya mudah-mudahan semua guru dan saya yakin semua guru di Indonesia ini atau di dunia mungkin punya tujuan yang sama gitu. Yes. Tapi mungkin cara kita yang berbeda. Jadi saya harap semua guru juga mau ikut bergerak untuk menjadi agen perubahan di kelas. Jadi tidak hanya gimana kita, tapi kita juga harus melakukan apa untuk anak-anak. Kita harus bagaimana, Nah, bukan bagaimana kita, tapi kita harus bagaimana ya. Oke, kembali. Kalau dari saya harapan pribadi saja, karena memang kalau yang itu sudah disampaikan oleh Bu Wina, tapi untuk harapan kami dari guru-guru honorer bisa jadi PNS langsung. Iya, amin. Itu Kata. Tapi minimal pendidikan kami selama 9 bulan, khususnya dari kita mendapatkan piagam penghargaan. Nah, apakah itu bisa berlaku buat kami dari GTT gitu ya? Apakah bisa digunakan atau tidak? Jadi jangan sampai jangan sampai sertifikat yang telah kami dapatkan itu hanya jadi pajangan saja. Ya, karena kan itu kalau jadi kepala sekolah, di pengawas kan tiketnya harus PNS dulu. Nah, sedangkan kami dari GTT kebingungan kan ini sertifikat mau dimanain. Tapi Tuhan Maha tahu. Iya. Pasti ada sesuatu yang terbaik untuk Anda sekalian. Iya, amin. Tidak usah khawatir Anda PNS atau Anda bukan PNS. Betul. Yang terpenting ilmu Anda sudah bertambah dan Anda siap
imbaskan kepada teman-teman yang lain Betul, gitu kan, betul ya? itu kuncinya. Kang. Oke. Betul, betul. Iya, dan bermanfaat ya. Iya. Sahabat guru gaul sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan Bu Wina dan Pak Kang Malik ya. Menarik sekali ya, dan ternyata saya pikir mereka itu dapat apa secara materi, ternyata tidak. Iya. Tetapi ilmu mereka itu sangat berharga. Dan kalau dinilai dengan uang, saya kira tidak ada nilainya. Iya, betul. Pengalaman selama 9 bulan ini tidak akan pernah kembali dalam hidup Anda. Betul. Oke, Betul. Iya. itulah yang sebetulnya paling berharga. Iya. Oke, sukses terus untuk seluruh guru penggerak. Jangan putus asa, jangan lihat materinya. Tuhan pasti tidak akan salah menilai Anda. Iya. Itu sekian saja dari kami. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia. Oke, Tetap mantap. tersenyum.